Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan mengenai akuntansi terhadap pengendalian kas. Perkenalkan, nama saya Elwa Farding dan teman saya bernama Natasha Rore. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai akuntansi kas. Yang pertama, pengertian kas. Kas merupakan alat pembayaran siap pakai dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan yang dapat berbentuk uang tunai berupa uang kertas dan logam. Yang kedua, wesel atau surat perintah bayar. Yang ketiga, cek tunai dari pelanggan. Yang keempat, giro atas nama perusahaan yang bebas dipergunakan. Yang ketiga, traveler check. Selanjutnya, pengendalian internal atas penerimaan kas. Yang pertama, memilih karyawan yang memiliki integritas dan moralitas tinggi. Yang kedua, menerapkan bahwa setiap penerimaan kas harus didukung oleh dokumen yang kuat dan langsung dicatat serta diterima seutuhnya. Yang selanjutnya, pengendalian internal atas pengeluaran kas. Yang pertama, merujuk pejabat yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan kas atau menandatangani cek. Yang kedua, menerapkan pemisah tugas dan tanggung jawab antara karyawan bagian pembayaran kas dan karyawan bagian pencatatan kas keluar. Yang selanjutnya, rekening bank sebagai alat pengendalian kas. Yang pertama, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan pengendalian kas yang efektif yakni dengan membuka rekening giro bank. Yang kedua, perusahaan dapat membuka beberapa jenis rekening giro bank yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, yaitu rekening giro untuk pembayaran utang, membeli barang dagang, atau membayar gaji bulanan karyawan. Yang berikutnya, rekonsiliasi bank atau perbedaan waktu pencatatan. Transaksi yang telah dicatat oleh pihak perusahaan tetapi belum dilakukan oleh pihak bank, yaitu yang pertama, setoran dalam perjalanan, dan kedua, cek dalam peredaran. Selanjutnya teman saya Natasha Rore akan menjelaskannya. Selanjutnya, rekonsiliasi bank, perbedaan waktu pencatatan. Transaksi yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang pertama, setoran langsung oleh debitur ke bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, transfer dana secara elektronik. Yang ketiga, cek kosong. Yang keempat, pendapatan jasa giro bank. Yang kelima, beban administrasi bank. Yang keenam, cek dikembalikan kepada perusahaan karena alasan lain. Selanjutnya, rekonsiliasi bank, faktor kesalahan. Terkait dengan transaksi antara perusahaan dan bank, kemungkinan terjadi kesalahan. Kesalahan tersebut dapat timbul dari kesalahan dari perusahaan, kesalahan dari bank, atau kesalahan dari perusahaan dan bank. Karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi bank agar pencatatan dari sisi perusahaan dan sisi bank dapat balance. Selanjutnya, kas kecil. Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Dana ini diserahkan kepada kasir kas kecil yang bertanggung jawab terhadap pembayaran-pembayaran dari dana ini dan terhadap jumlah dana kas kecil. Jika jumlah kas kecil tinggal sedikit, kasir kas kecil akan memintanya agar dananya ditambah. Dalam hubungannya dengan kas kecil, ada dua metode yang digunakan, yaitu yang pertama, sistem impres. Dalam sistem ini, jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Yang kedua, sistem fluktuasi. Dalam metode fluktuasi, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sistem impres. Perbedaannya dengan sistem impres adalah bahwa dalam metode fluktuasi, saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi terfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran kas kecil. Pencatatan langsung dilakukan setiap
terjadinya pengeluaran dari dana kas kecil. Demikianlah presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.